Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita naikkan pujian pengagungan di hadapan Allah kita yang dahsyat. Let's go! Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ketahuilah bahwa kasih Allah tak berkesudahan bagi saudara dan saya. Janjinya seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat. Setiap hari
semua percaya apa yang kita alami saat ini semua ada campur tangan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Kita mengucap syukur. Come on. Oh, thank you Lord. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, dan semua yang Tuhan beri. Come on. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Naikkan pujian ini, mari katakan. Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, dan semua yang Tuhan beri. Katakan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sungguh indah kasih-Mu Bapa. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, haleluya. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In Him
His presence daily live. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. Come on. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, I surrender all. Oh yeah. Hidup kami dalam tangan-Mu Bapa, penuh dengan rancangan damai sejahtera. Tapi kami tidak takut akan hari esok, sebab kami punya Allah yang menjamin kehidupan kami. Mari angkat suara menaikkan pujian ini. Sing it. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. Say all to Thee, my, all to Thee, my blessed Savior. I surrender. One more time, come on, say, I surrender all. Angkat tanganmu, katakan, I surrender all. I surrender all. I surrender all. Yeah, all to Thee, my, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kami berserah sepenuhnya kepadamu, ke dalam tangan-Mu. Oh, jadilah sesuai kehendak-Mu Bapa, seturut rencana-Mu, indah rancangan-Mu. Oh, we give You all the praise, give You all the glory, 'cause You are worthy, You are worthy. Oh, hallelujah. I surrender all. Come on, lift your hands, lift your voice, sing it.
Salam saudaraku yang terkasih. Mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Ia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Apa yang dicatat oleh pemazmur nanti sebentar kita lihat. Mulai ayat yang pertama itu sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian masuk di dalam ayat yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Allah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh pemazmur ini. Dan kemudian diuraikan semua dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Kesimpulannya seperti yang tadi kita baca, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi dan kondisi boleh berubah dengan segala macam hal yang kita tidak prediksi sebelumnya. Apa yang terjadi di negara atau di belahan dunia sekarang ini, tidak ada orang yang tahu. Itulah sebabnya jalan keluarnya pun awal-awalnya masih meraba-raba. Dan kita bersyukur karena kita percaya bahwa satu ketika situasi pandemi ini akan berakhir. Saya mendengar seorang pelaku bisnis berkata bahwa hanya 20% orang yang tidak terkena dengan situasi, kondisi atau efek daripada COVID-19 ini. Tapi 80% semuanya kena. Kalau begitu apa yang kita mesti lakukan, saudara yang terkasih? Jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita tetap sayang kepada kita seperti kita bapak-bapak, orang tua sayang kepada anak-anaknya. Itu berita baik. Itu berita yang penuh dengan harapan. Itu berita yang saudara yang terkasih, tidak perlu Anda menundukkan diri tanda kehabisan akal. Tetapi seharusnya kita bersyukur sama Tuhan dan tetap bersyukur setiap hari. Sebab apa? Sebab Dia sangat sayang kepada kita, saudara-saudara, tanpa melihat situasi dan kondisi. Saudara, seperti apa sih Bapak sayang kepada anak-anaknya? Saudara pasti ingat apa yang dikisahkan oleh Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang terhilang, bukan? Saudara, anak yang terhilang itu satu kali dia datang kepada bapaknya dan dia berkata, "Bapa, izinkanlah saya mendapatkan hak-hak saya atau harta yang menjadi hak saya." Bagi adat istiadat orang Yahudi, orang tua yang masih sehat, masih kuat, diminta oleh anaknya warisannya, saudara yang terkasih, itu melukai hati bapaknya. Mungkin bapaknya bilang, "Nah, aku sayang kepada kamu sama seperti aku sayang kepada kakakmu, kepada abangmu, kepada kokomu. Aku sayang kepada dia sama seperti kamu. Saya tidak pernah beda-bedakan. Kalian berdua, kalau abangmu saya beli sepatu, kamu juga saya beli sepatu. Abangmu saya beli baju, adik kamu juga saya beli baju. Pokoknya kamu lihat selama ini saya tidak pernah beda-bedakan." Betul Bapak, tapi saya sudah dewasa, saya berhak menentukan hak hidup saya. Izinkanlah saya pergi dari rumah ini. Saya malas dengan semua disiplin, di semua peraturan, semua hal-hal yang masih diatur. Padahal saya sudah besar, berhak menentukan hak saya, berhak menentukan jalan hidup saya. Bapaknya pasti dengan berat hati membagikan, saudara-saudara yang terkasih, harta yang menjadi hak daripada anak bungsunya, saudara. Dan anak bungsunya kemudian dengan hartanya barangkali dia kemudian jual hartanya. Dan saya percaya dia mulai barangkali beli dompet yang baru. Saya percaya dia mau beli barang-barang yang, saudara yang terkasih, baru. Lalu dia pergi ke kota yang lebih ramai. Kalau dia ada, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, barangkali dia di Medan, maka dia akan pergi ke Jakarta. Kalau dia di Jakarta, mungkin dia ke Singapura. Kalau dia di Singapura, barangkali dia ke Hong Kong. Kalau dia ada di Hong Kong, barangkali dia ke Amerika, ke tempat yang lebih ramai. Karena dia pikir di tempat yang lebih ramai, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apa betul demikian? Ternyata tidak, saudara yang terkasih. Di tempat yang baru itu Alkitab berkata dia hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan hartanya, saudara. Orang yang foya-foya tidak pernah akan kaya. Orang yang foya-foya tidak akan pernah bertahan dalam hidup. Karena itu sesudah hartanya habis, dia kemudian kebingungan, dia kelaparan, melamar pekerjaan. Tidak ada orang yang memberikan pekerjaan kepada dia. Dia nggak punya koneksi. Bapaknya barangkali nggak kenal orang-orang di kota yang baru itu. Karena itu dia pergi melamar, bekerja, menjaga kawanan babi.
Saudara dengar baik-baik, orang Yahudi tidak makan babi, saudara yang terkasih. Karena itu kalau kerja menjaga kawanan babi itu sebuah penghinaan. Artinya anak muda ini, saudara yang terkasih, dia sudah ada di titik terendah di dalam hidupnya. Lalu suatu ketika dia sedang menjaga babi, dia ingin makan makanan yang menjadi makanan dari babi, tapi nggak ada orang yang memberikan kepadanya. Bayangkan saudara, babi dapat makanan, tapi anak ini hampir mati kelaparan. Lalu dia berkata, aku akan pergi kepada bapakku, aku akan bilang kepada bapakku, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lalu dia tidak saja berangan-angan, dia tidak saja merencanakan, tapi dia melakukan itu. Dia pergi, saudara yang terkasih. Bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya setiap hari keluar ke jalan, setiap sore dia pergi keluar ke jalan, dan dia lihat di ujung jalan apakah ada tanda-tanda anaknya akan pulang. Tapi ternyata anaknya tidak pulang, tetapi dia tiap sore melakukan itu. Setiap senja dia keluar dari rumahnya, lalu dia lihat di ujung jalan, tidak ada tanda-tanda anaknya pulang. Tapi dia nggak pernah bosan. Dia terus, karena apa? Dia ingat anaknya, dia sayang anaknya, dia tahu anaknya. Tapi satu senja waktu dia keluar, dia lihat dari jauh ada sebuah titik hitam. Dan titik hitam itu seperti sedang bergerak. Dan titik hitam yang bergerak itu kemudian seperti orang yang sedang berjalan. Dan orang yang sedang berjalan itu seperti anaknya. Lalu dia usap matanya, dia berkata, apakah aku bermimpi? Lalu dia meyakinkan dirinya, nggak bermimpi. Saya nggak bermimpi, itu anak saya. Dia tidak saja tunggu di depan rumahnya, tapi dia lari, dia menyongsong anaknya. Dan dia berkata, welcome home my son. Selamat pulang kembali anakku. Kenapa? Karena bapaknya memang sayang anaknya. Dosa sekeji apapun, saudara yang terkasih, kesalahan seperti apapun, ayahnya tetap adalah ayah yang sangat menyayangi anaknya. Saudara perhatikan ayat yang ke-14 dikatakan, sebab dia sendiri tahu, Allah sendiri tahu apa kita. Dan ingat bahwa kita ini debu, saudara yang terkasih. Kita bisa ada hari ini dan kemudian tiada. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, saudara yang terkasih, segala sesuatu yang dilakukan berkaitan untuk kemuliaan nama Tuhan dicatat selama-lamanya. Karena itu ingat, saudara yang terkasih, kalau Anda di dalam gereja, pekerjaan sesederhana apapun dicatat sama Tuhan. Apakah Anda penerima tamu, apakah Anda soundman, apakah Anda pegang kamera, saudara yang terkasih, Anda bermain musik, bernyanyi, segala sesuatu yang Anda lakukan yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan catat, saudara yang terkasih. Dan itulah sebabnya harusnya kita bersyukur kalau kita cuma debu, tapi Tuhan percayakan kita hal-hal yang luar biasa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya kondisi boleh, saudara, tidak menjanjikan. Situasi boleh sulit. Barangkali masa depan menjadi abu-abu. Juga saudara-saudara yang terkasih, kita tidak pernah tahu. Bukan saja 1 tahun ke depan, bukan saja 1 bulan ke depan, barangkali 1 minggu dan 1 hari ke depan. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita tahu, Allah mengasihi engkau dan aku seperti Bapa mengasihi anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara, itu berita baik. Karena itu di situasi dan kondisi yang barangkali tidak normal seperti ini, kita tetap percaya bahwa pengharapan itu tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah kita, dia tidak bicara saja, tapi dia melakukannya. Mari kita lihat satu persatu bagaimana Allah melakukan kebaikan-kebaikan bagi hidup kita. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Oh, luar biasa, saudara yang terkasih. Kalau kita melihat sifat Allah seperti ini, harusnya tiap-tiap hari kita bersyukur. Karena apa? Kalau mau dilihat kesalahan kita, begitu banyak kesalahan, tetapi Allah siap dengan pengampunannya. Artinya kalau Allah berkata dia mengampuni, bukan saja dia mengampuni, saudara yang terkasih, tetapi dia melupakannya semuanya. Saudara, ini yang berita yang harusnya saudara dan saya, saudara-saudara yang terkasih, bangga menjadi orang percaya. Tuhan yang bukan, saudara-saudara yang terkasih, siap dengan pentungan. Tunggu kalau Anda salah lalu kita dipentung. Tuhan yang, saudara yang terkasih, siap untuk mengampuni Anda dan saya dan menyembuhkan segala penyakitmu. Ini bukan bicara penyakit, saudara yang terkasih, secara fisik, tapi ini bicara tentang penyakit jiwa. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang pejabat di DKI pernah berkata begini beberapa tahun yang lalu, dia sudah pensiun. Dia berkata di Jakarta itu ada begitu banyak orang yang sakit jiwa. Memang
memang sakit jiwa itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang sedang, ada yang ringan, tapi juga ada yang berat. Tapi sakit jiwa itu nggak bisa disembuhkan oleh segala macam obat yang Anda bisa beli di dokter, saudara. Sakit jiwa itu hanya bisa disembuhkan oleh orang yang membuat jiwa kita. Dan saya percaya ketika kita buka hati kita, saudara yang terkasih, Tuhan akan menyembuhkan penyakit jiwa kita. Karena itu Anda akan melihat seorang yang tadinya latar belakang pembunuh bisa menjadi pelayan, tadinya penipu bisa menjadi pelayan, tadinya perongrong bisa menjadi pelayan, tadinya orang jauh dari Tuhan bisa dekat dengan Tuhan, tadinya orang melakangi Tuhan sekarang ada di depan dalam barisan pelayanan Allah yang panjang. Kenapa? Karena jiwa kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara yang terkasih. Karena itu harusnya dalam hidup kita bersyukur karena jiwa kita sehat. Damai itu berasal daripada Tuhan. Dia adalah Raja Damai. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam hati kita, ada kedamaian. Sulit? Iya. Punya persoalan? Betul. Mungkin susah makan? Benar. Tapi saudara yang terkasih, damai itu tidak mungkin akan hilang dari anak-anak Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dulu saya pernah sekolah di Bogor kelas 1, kemudian kelas 2 dan 3 pindah ke Jakarta. Waktu kelas 1 SMA saya di Bogor, kakak saya suka pergi ke Jakarta nginap dan saya tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan sendirian. Kadang-kadang saudara saya nggak ada makanan. Lalu saya berkenalan dengan satu teman saya dan dia ajak saya ke rumah. Rupanya mamanya seorang janda, saudara-saudara yang terkasih. Dan mereka ada 3 orang adik kakak. Mereka sudah ditinggal oleh bapak mereka sejak mereka masih kecil. Dan ibu ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu setiap hari, kalau saya ke rumahnya makannya cuma apa? Telur sama sayur asam. Dari mana beli sayur asam itu? Di depan rumah ada sayur asam. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, kalau setiap kali makan cuma telur dan sayur asam. Anda tahu telurnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, telurnya itu dikocok agak lama supaya dia melebar dan tipis sekali. Tapi Anda tahu kenapa kami bisa makan dengan bahagia? Sebelum kami makan, selalu ibu ini ajak kami nyanyi lagu rohani 2 lagu. Setiap kali kami sebelum makan kami nyanyi bersama-sama 2 lagu rohani. Karena itu ketika kami nyanyi, hati kami sudah dipuaskan terlebih dahulu. Dan ketika kami makan, saudara, maksud saya hati kami sudah dipuaskan waktu kami nyanyi. Karena itu kami nggak peduli makanannya seperti apa. Kalau jiwa kita, saudara yang terkasih, damai. Kalau jiwa kita tenang, makanan bukan alasan, hidup bukan alasan untuk kita tidak berbahagia, karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Tanggal 2, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai tanggal 4 kami ada di Surabaya, ada pelayanan bersama dengan grup saya, saudara-saudara yang terkasih, kami nyanyi di sana, pelayanan, saudara-saudara, karena kami hamba Tuhan semua. Lalu kemudian kami pergi ke Jogja, ke sekolah di mana kami dulu kuliah di sana, saudara yang terkasih. Dan kami khotbah bergantian, ada yang bicara tentang Jumat Agung dan saudara ada yang bicara tentang kebangkitan Tuhan. Dan saya bicara tentang Jumat Agung, saudara-saudara yang terkasih. Dan dikatakan bahwa di sini, saudara, Ia menebus hidupmu dari lubang kubur. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan itu hampa adanya. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, luar biasa. Saudara ingat bagaimana peristiwa Tuhan Yesus waktu Dia diadili. Saudara tahu 6 kali pengadilan pemerintah agama, 3 kali pengadilan agama maksud saya, dan 3 kali pengadilan pemerintah. Jadi ada 6 kali pengadilan. Saudara-saudara yang terkasih, semalam-malaman Yesus tidak tidur. Dia, saudara, udah capek, udah lelah. Itulah sebabnya, saudara yang terkasih, ketika mau waktu jalan di Jalan Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota, salib yang kasar yang dipikul oleh Yesus sekaligus juga sangat berat itu. Tidak bisa lagi Yesus pikul karena semalam-malaman dia tidak tidur. Saudara-saudara yang terkasih, ditambah dengan pengadilan yang maraton yang begitu panjang, saudara, membuat fisiknya habis dan dia jatuh terjerembab. Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia berjalan, dia bukan saja berjalan begitu dan diiringi dengan nyanyian tepuk tangan, tapi dia iringi dengan tendangan, diiringi dengan pukulan. Ada makian, ada ludah, ada gamparan tangan, saudara yang terkasih, dan cemeti yang kena di tubuhnya ketika ditarik, membuat lukanya menganga di sana dan
dan di sini. Itulah sebabnya dia kehabisan darah, dan dia nggak kuat lagi untuk berjalan. Tetapi saudara yang terkasih, ketika di atas bukit Golgota itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tangan kanannya ditarik, tangan kirinya ditarik lalu dipakukan, tangan kanannya ditarik lalu dipakukan, kakinya disilangkan lalu dipakukan. Saudara yang terkasih, kepalanya dipakaikan mahkota berduri, lambungnya ditusuk, dan ketika dia tergantung di antara langit dan bumi, ini yang dia ngomong, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Yesus terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar dia? Terpengaruh dengan tubuhnya begitu sakit? Enggak. Dia jelas misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang. Itulah sebabnya dalam situasi dan kondisi seperti ini, justru kita bisa mendoakan banyak orang. Justru kita bisa mengkaunseling banyak orang. Justru kita bisa menasihati banyak orang. Justru kita bisa mendampingi, membimbing banyak orang. Saudara yang terkasih, mengemong banyak orang. Saudara yang terkasih, karena apa? Karena saat-saat orang sulit, nama Yesus, saudara yang terkasih, adalah nama yang paling jitu untuk ditawarkan dan memberikan ketenangan bagi banyak orang. Saudara, saya bersyukur karena saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari hidup kita, anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kalau saudara membaca pasal yang ke-13, kalau saya balik lagi di ayat yang ke-13 maksud saya, saudara, dikatakan demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dari sisi kita anak-anak Tuhan, harus ada penghormatan, rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Itu yang membuat saudara yang terkasih, ada banyak hal yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita. Luar biasa, tebus kita saudara-saudara yang terkasih dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa, kasih setia dan rahmat. Bulan November sampai bulan Maret, saudara-saudara yang terkasih, barangkali itu 4 bulan yang barangkali dalam hidup kita cepat lupakan. Tapi bagi saya, 4 bulan itu adalah bulan-bulan yang paling menyita fisik dan psikis saya. 2 kakak saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang satu meninggal di Jakarta, yang satu meninggal di Maluku. Saya baru pulang, saudara, hari Minggu yang lalu. Saya pergi berat sekali karena saudara tahu saya lagi sakit seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan susah untuk pergi sendiri. Kalau saya dengan anak, saya minta anak saya pergi, tapi dia juga bilang kalau nggak sama papa dia agak keberatan. Itulah sebabnya saya kuatkan hati dan saya bilang, Tuhan tolong saya mau pergi jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tahu cukup besar biaya ke Maluku untuk 2 orang naik pesawat bolak-balik dalam situasi seperti begini. Tapi luar biasa, Tuhan mau ingatkan kepada saya bahwa Dia memakotai dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Sampai pulang balik, saudara yang terkasih, ada orang yang menyiapkan. Ada kawan saya yang punya, saudara-saudara yang terkasih, sebuah maskapai penerbangan swasta. Dia menyiapkan tiket untuk saya, saudara yang terkasih, untuk pergi pulangnya. Kami sendiri ada berkat juga yang Tuhan kasih. Dan saya mau bilang begini, memang Tuhan gak pernah melupakan kita. Situasi dan kondisi yang boleh sulit seperti apapun, tetapi ketika kita berteriak kepada Tuhan. Saudara masih ingat Musa ketika dia memimpin bangsa Israel di pasal 17 kitab Keluaran. Saudara, ketika orang Israel bilang, kenapa kamu bawa ke sini, kamu mau bunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Apa yang Musa lakukan? Dia tidak kembali berkelahi dengan orang-orang banyak itu, tapi dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan tolong dia. Karena itu saya yakin dan percaya, saudara yang terkasih, rahmat kasih setia dan rahmat Tuhan itu dimakotai, ditaruh kepada kita, menandai, saudara, menyertai hidup kita. Bahkan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dikenal. Saya percaya semua kebaikan, semua berkat Tuhan kasih kepada kita bukan untuk kita nikmati sendirian, tetapi supaya kita berbagi dengan orang lain. Ini bukan saja bicara masalah harta, tapi barangkali waktu, saudara, barangkali perhatian, saudara-saudara, jabatan tangan, saudara-saudara yang terkasih, menelepon, mengkontak orang-orang yang sudah lama. Dan itu merupakan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal baik yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dan dikatakan menjadi baru seperti burung Raja Wali. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menjalankan keadilan dan hukuman bagi segala orang yang diperas. Nah, hati-hati
hati saudara yang terkasih, jangan menjadi orang yang merugikan orang lain, tapi menjadi orang yang memberkati orang lain. Jangan sampai saudara di dalam gereja, dalam pelayanan ada yang seperti begitu. Saudara, pelayanan bukan tempat untuk cari uang. Saudara, bukan tempat untuk cari nama, bukan aktualisasi diri berlebih-lebihan, tapi pelayanan adalah kesempatan untuk kita, saudara-saudara yang terkasih, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau ada orang yang bilang begini, loh kasihan ya bapak itu kena COVID atau kena penyakit, nggak lama meninggal, Tuhan nggak sayang. No, Tuhan sayang dia. Persoalannya saudara-saudara yang terkasih adalah kita tidak mengevaluasi diri, atau sebenarnya kita yang masih hidup, Tuhan kasih kita kesempatan untuk dua hal. Yang pertama, memperbaiki diri lebih baik. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbuat hal-hal yang baik. Dan Tuhan mau kita lakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Luar biasa, tidak ada sebuah bangsa di dalam dunia, dalam ayat 7 yang tadi saya baca, tidak ada sebuah bangsa di dalam dunia ini yang punya pengalaman spektakuler seperti pengalaman bangsa Israel. Itulah sebabnya waktu Yesus melayani, orang-orang Yahudi selalu minta tanda, saudara, minta tanda-tanda mujizat. Kalau orang-orang Yunani minta hikmat, saudara-saudara, bijaksana, hal-hal yang berhikmat, saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel bertumbuh dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tidak ada sebuah bangsa di dalam dunia ini yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Anda mau bicara apa saja, orang Israel pernah mengalami semua itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan begitu peduli. Ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau Tuhan panjang sabar itu bukan berarti Tuhan gak punya pendirian, tapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Dan saudara, panjang sabar itu tidak mungkin terus terjadi kalau nggak ada yang namanya kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Wah, ini hal-hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara dan saya, sehingga harusnya dalam hidup kita, saudara, nggak ada keluhan melebihi ucapan syukur. Saudara yang terkasih, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Bahkan dikatakan tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Kalau Tuhan mau menuntut, ada banyak hal yang bisa Tuhan tuntut. Tapi Alkitab berkata tidak selamanya Dia menuntut. Luar biasa, ada kalanya saudara Dia membiarkan, ada kalanya Dia mengampuni, ada kalanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepertinya Dia enggak ada, tapi sebenarnya tidak. Karena memang itu adalah sifat karakter daripada Tuhan. Tidak selamanya Dia menuntut, dan tidak selamanya Ia mendendam. Enggak selama-lamanya. Saya masih ingat ketika saya baru menikah, saudara yang terkasih, dulu istri saya juga sama-sama pelayanan di sebuah gereja. Lalu gembala sidang itu mempercayakan istri saya untuk jadi gembala sidang di satu tempat, namanya daerah Ciater sana, dekat dekat BSD situ, saudara-saudara yang terkasih. Nah, di tempat itu istri saya yang jadi gembala, saya berkantor di daerah Alfa Indah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita baru memulai itu, kita baru menikah. Jadi biasalah kalau baru menikah itu banyak sekali penyesuaian. Kalau pacaran itu kan penipuan, saudara yang terkasih. Biasanya laki-laki menunjukkan sesuatu yang baik-baik saja, dan si wanita juga menunjukkan sesuatu yang baik-baik juga. Dan begitu sudah menikah, tidak bisa lagi disembunyikan, semuanya akan terlihat dengan jelas. Yang namanya nggak sabar, cepat tersinggung, dan masih banyak hal-hal yang barangkali saudara juga pernah mengalaminya. Lalu satu kali kita lagi tidur, kita ribut di tempat tidur. Lalu saya keluar dari kamar, saya tidur di luar, saudara. Di luar itu, saudara, banyak nyamuk. Tapi karena laki-laki gengsi, nggak mau masuk kalau nggak dipanggil, saudara. Jadi saya pukul tangan kiri, tangan kanan karena ada banyak nyamuk. Tapi saya dengar di dalam juga tempat tidur bunyi, itu berarti istri saya belum tidur, saudara yang terkasih. Lalu nggak lama istri saya bangun, dan dengan omongan yang tidak jelas, tetapi saya tahu dia panggil saya untuk ke dalam, saudara. Dia bilang, "Pak, oh, saya tahu dia suruh masuk." Dan ketika masuk lagi, kita tidur dengan tenang. Nah, saya mau bilang, saudara, suami istri dalam hidup kita orang percaya, jangan lama mendendam sesuatu, menyimpan masalah, tapi hendaklah, saudara yang terkasih, cepat diselesaikan. Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mengajarkan kepada kita bahwa Dia enggak mendendam. Saudara-saudara yang terkasih, enggak selama-lamanya Dia, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita.
Tuhan dalam satu sisi dia adalah Allah yang maha suci. Allah maha suci itu nggak bisa bergaul dengan dosa. Tetapi Allah yang maha kasih itu juga, saudara, dia nggak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Wow, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesalahan-kesalahan kita itu dikatakan bahwa seperti antara jarak langit dan bumi. Artinya Tuhan nggak melihat itu. Bahkan dikatakan sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua jarak ini yang tidak mungkin saling ketemu, itu artinya Tuhan menjauhkan segala dosa dan pelanggaran kita. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang sangat luar biasa sekali. Nah, Dia sudah melakukan banyak hal itu kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah diingatkan melalui bacaan firman Tuhan ini bahwa Bapa sayang kepada anak-anak seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada Anda dan saya. Itulah sebabnya dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, saudara jangan pernah lupa sayangnya Tuhan tidak berubah. Saudara yang terkasih, tidak pernah berubah sifatnya kepada saudara dan saya. Penyertaannya kekal, saudara yang terkasih, kasihnya kekal, pengampunannya kekal, tidak pernah berubah sedikit pun. Kalau begitu apa yang mesti kita lakukan? Maka mari perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur 103 ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah lupa Anda dan saya dalam pelayanan kita, apakah berkhotbah, bermain musik, berdoa dan apa saja, jangan lupa pusat penyembahan kita bukan orang, pusat pujian kita bukan manusia, pusat pujian kita adalah Tuhan, cuma Tuhan, dan satu-satunya cuma Dia, tidak ada yang lain yang harus kita puji. Pujilah Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada dalam gereja barangkali ada orang yang ingin membanggakan dirinya, saudara-saudara, untuk dipuji oleh orang. Apakah bernyanyinya bagus, berkhotbahnya bagus, main musiknya bagus, atau pelayanannya bagus, apa saja. Dia mau supaya sentral pujiannya ke Dia. Tidak, saudara. Sentral pujian kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Sasaran pujian kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa orang memuji? Anda barangkali suka dengar praise and worship. Apa sih itu praise? Apa itu worship? Saya selalu bilang begini, kalau praise itu adalah segala sesuatu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kita ucapkan syukur kepada Allah karena Allah sudah melakukan sesuatu kepada kita. Itulah sebabnya orang gak bisa memuji Tuhan dengan baik kalau dia tidak pernah tahu apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Tetapi penyembahan worship itu adalah saudara berkenan dengan siapa adanya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya akan membuat saudara menyembah Dia tanpa henti. Wah, kalau saudara membaca firman Tuhan baik-baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Anda akan melihat sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, siapa adanya Tuhan di dalam hidupmu. Anda gak henti-hentinya menyembah Dia. Menyembah Tuhan itu bukan cuma di gereja, menyembah Tuhan itu bukan cuma worship leader ketika dia bilang, mari kita sembah Tuhan bersama-sama, lalu mulai, no. Menyembah Tuhan itu Anda bisa di tempat pekerjaan, Anda bisa dalam perjalanan, Anda bisa di rumah, di mana saja Anda bisa menyembahkan Tuhan. Karena saudara yang terkasih, Anda kenal siapa Tuhan itu. Anda pengen supaya Tuhan itu dipuji. Karena apa? Anda tahu perbuatan Tuhan dalam hidup Anda. Di sebuah negara, di sebuah kota kecil, seorang wanita satu ketika dia buka hati percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan dia ingin supaya orang-orang di kantornya dia, paling tidak yang seruangan dengan dia, saudara-saudara yang terkasih, bisa percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk menginjili, saudara. Dia tidak tahu apa langkah-langkah supaya tiba pada saat jembatan apa yang dibangun untuk orang kemudian bisa percaya kepada Yesus akhirnya. Tapi dia tahu satu hal, bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Dengan hati yang penuh dengan kasih. 15 menit sebelum pekerjaan dimulai di kantor itu, dalam ruangan itu, si wanita ini berlutut dan dia berdoa. Saudara, beberapa orang mulai mentertawakan dia. Barangkali ada mulai mengejek dia, saudara, menyindir dan seterusnya. Tapi wanita ini tahu bahwa Allah mendengarkan doanya.
Setiap hari 15 menit sebelum pekerjaan dimulai, dia berlutut untuk berdoa. Dia lakukan itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam 5 hari bekerja, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kemudian dikatakan tidak sampai 3 bulan, ada 1-2 orang seruangan di kantor itu. Mereka mulai berlutut bersama-sama dengan wanita ini 15 menit sebelum pekerjaan dimulai. Dan cerita itu berkata bahwa tidak sampai 1 tahun peraturan di kantor itu, setiap orang yang bekerja di kantor ini bunyi peraturan itu. Sebelum pekerjaan dimulai, 15 menit sebelum pekerjaan dimulai, semuanya harus berlutut dan berdoa. Kenapa demikian? Karena wanita ini mengambil harga. Saudara, dia tahu bahwa hanya Tuhan yang harus dipuji. Hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, dia menyembah Tuhan. Karena dia mengenal siapa Tuhan. Dan dari situlah saudara yang terkasih, Tuhan menarik banyak orang. Bukan karena Alkitab berkata, kalau Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Saudara yang terkasih, pujilah Tuhan apa? Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jiwa dan batin mewakili hidup. Saudara, Anda nyanyi bukan karena Anda memuji Tuhan, atau dalam bermain musik Anda memuji Tuhan, dalam berdiam Anda bisa memuji Tuhan, dalam bernyanyi Anda memuji Tuhan. Apa saja yang Anda lakukan dengan tujuan untuk memuji Tuhan, lakukanlah dengan sepenuhnya. Bukan karena Anda bisa nyanyi lalu Anda lakukan, bukan karena Anda sekedar bisa main musik, Anda bisa berkhotbah lalu Anda memuji Tuhan. Lakukan dengan segenap jiwamu, seluruh kehidupanmu harus diarahkan. Daud memaksa dirinya, memprovokasi dirinya, mengajak dirinya, jiwa dan batinnya untuk memuji Tuhan. Kalau semua orang di dalam gereja melakukan itu, pemimpin pujian gak usah capek-capek untuk suruh orang menyanyi, saudara. Akan orang begitu masuk gereja, hatinya sudah siap, batinnya, jiwanya sudah siap untuk memuliakan Tuhan. Saya berdoa supaya gereja ini, GBI Lipo Mall, menjadi gereja jemaat yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan kesungguhan. Karena di sanalah letaknya Tuhan menurunkan berkat. Kalau kita satu hati, kita satu roh, maka mujizat akan berlaku dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Anda dan saya nggak boleh menghilangkan kebiasaan ini. Memuji Tuhan, sekali lagi, cuma satu-satunya yang dipuji. Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap batin, dengan kekuatanku. Artinya seluruh kemampuan hidupmu Tuhan, dalam hidupmu, di dalam Tuhan, itu yang saudara pakai untuk memuliakan Dia. Kenapa demikian? Karena kita sudah lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan tetap sayang sama Anda dan saya. Saya berdoa supaya hidup kita, hidup yang dipenuhi oleh cinta akan Tuhan. Cinta yang tiap-tiap hari kita bisa tularkan kepada orang lain. Karena saudara, dalam situasi dan keadaan demikian, nama Yesus terus harus didengar. Karena Dia adalah jawaban bagi segenap hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Untuk hari ini, kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sayang kepada kami, sama seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Karena Tuhan tahu siapa kami. Kami ini debu, bisa ada dan kemudian tiada. Tapi kami bersyukur kami yang seperti debu ini, hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, rahmat-Mu yang begitu besar, Engkau menolong kami. Kami yang mau masuk dalam liang kubur dalam kesia-siaan, Tuhan, melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Dan ketika kami buka hati kami, maka Tuhan memberikan tempat yang indah. Karena itu Tuhan, kami mau bilang sama diri kami, bilang sama jiwa kami, bilang sama batin kami, bilang sama kehidupan kami, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, ucapkan syukur. Ingat semua kebaikan-kebaikannya. Supaya apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tetap baik. Tidak pernah tidak baik. Selama-lamanya baik. Karena memang Dia baik. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati kami semua. Dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan anak-anak, masa depan mereka. Semua ada dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Ini ucapan syukur kami.
yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.